Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang sangat kami hormati. Para pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa Allah itu sangat maha kaya dan Allah sangat maha pengasih lagi maha penyayang. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, dan khususnya kepada bangsa manusia, apabila manusia tersebut mengalami sakit, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu menurut saya adalah logika pikir manusia, yaitu dengan cara pengobatan medis atau dengan cara pengobatan alternatif jamu, atau dengan jarum suntik, atau dengan dipijat, atau mungkin bisa juga dengan dibekam dan sebagainya. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi yang disebut dengan kekuatan doa. Nah, disinilah Power Osul memposisikan dirinya. Karena itu di dalam pengobatannya Power Osul tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan jarum suntik, tidak juga menggunakan bantuan jin, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, sehingga bebas dari unsur musyrik dalam rangka memaksimalkan pemahaman tentang Power Osul kepada seluruh masyarakat. Maka saya mencoba untuk menulis dua buah buku. Yang pertama, buku tersebut berjudul Power Osul Seorang Penyembuh. Dan yang kedua, saya juga menulis buku yang berjudul Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan Power Osul, dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Alhamdulillah saya sampai saat ini boleh dikatakan nggak pernah kambuh lah, vertigo itu nggak pernah ini lagi. Ketemu dengan Pak Ustadz Sony saya bisa sembuh total. Pengobatan model beliau itu adalah yang tidak salah. Tak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz Sony Sutrisna yang telah membantu saya dalam pengobatan alternatif terapi kolbu ini. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan, dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Saya berterima kasih kepada Pak Sony. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengalaman ini berobat ke Ustadz Sony, udah sakit selama 3 tahun, sakit batu empedu, jantung, sama ginjal. Gejala awalnya sakit pendarahan hebat, sakit perut saya dengan sangat, pinggang, paha, semuanya sakit. Terus saya pendarahannya terus-menerus ya, setiap hari itu. Terus melebihi dosis deh pokoknya keluarnya. Komplikasi dari gula. Awal gejalanya gula, darah tinggi. Yang saya rasain pertama cek yaitu sakit-sakitan terus gitu. Awalnya saya dada sebelah kiri nyeri, kalau banyak beraktivitas di rumah kadang-kadang langsung sesak napas, dan kepala juga sakit timbul nyeri-nyeri juga, kadang-kadang pindah-pindah kepalanya sakit. Lihat TV malamnya, terus pagi tertarik minta dianterin anak saya sama suami saya berobat ke sini, Pak Ustadz Sony sini. Pertama saya datang, saya cuma mengalami rasa hangat ya di tubuh saya. Terus saya mengalami tenang gitu, hati saya tenang banget gitu. Waktu itu kan saya gelisah gitu, gelisah banget gitu. Batu empedu yang tadinya selalu menusuk-nusuk di perut gitu ya, jantung juga selalu berdebar, ternyata sekarang alhamdulillah hilang semua. Perkembangannya banyak. Kedua kalinya lebih enteng lagi, ketiga kalinya sembuh. Karena saya sudah sembuh dan saya bersyukur sama Allah udah menyembuhkan saya melalui tangan Ustadz Sony. Saya berterima kasih juga sama Ustadz Sony. Kalau nggak ketemu dia, mungkin saya nggak tahu ya ada di mana. Saya pokoknya seneng banget deh. Saya sekarang bisa menjalani aktivitas tugas saya sehari-hari, setiap hari. Terima kasih atas bantuannya Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Saya udah diobatin, udah bisa sembuh. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyembuhkan saya
Akhirnya sekarang saya tidak nyeri, tidak minum obat, dan tidak sesak lagi. Terima kasih kepada Ustadz Sony karena saya sudah normal gitu. Kalau umpamanya ada teman-teman yang sakitnya seperti ibu gitu loh, silahkan datang ke Ustadz Sony, tinggal mencatat nomor telepon dan alamatnya di Rawamangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa JAK TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa, supaya ibadah yang Anda lakukan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya pemirsa, senang sekali saya Poppy Putri bisa kembali hadir menjumpai Anda, tentu saja selama 1 jam ke depan dalam Medika Natura Sore. Ini adalah sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan dan kesehatan prima secara alami. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan bersama sebuah tayangan dari terapi kolbu The Power of Soul. Dan tak lupa bagi Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami untuk menanyakan kondisi kesehatan Anda, silakan bisa bergabung di interaktif di nomor telepon 0215155311. Dan baik pemirsa, langsung saja kita sapa sang pemilik dari terapi kolbu, yakni seorang guru besar dan terapis dari terapi kolbu yang selalu memiliki pembawaan santun, tenang dan juga berwibawa, yakni Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Pak Ustadz Sony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, alhamdulillah baik. Puasa lancar Pak Ustadz? Insya Allah. Alhamdulillah baik, dan seperti biasa kita pun juga akan menghadirkan kesaksian dari mantan pasien terapi kolbu, yakni sudah hadir Ibu Ana. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Alhamdulillah. Sekarang sudah bisa melaksanakan ibadah puasa ya Ibu ya? Sudah, alhamdulillah. Padahal selama 3 tahun belakangan ini sama sekali tidak melaksanakan ibadah puasa karena kondisi kesehatan yang memang kurang memadai atau kurang mendukung untuk melakukan ibadah puasa. Iya, iya. Sekarang bagaimana kondisinya setelah dilakukan terapi di terapi kolbu Ibu? Alhamdulillah, udah kemajuan pesat banget. Alhamdulillah. Baik, kita tahan dulu sebentar, nanti bisa didetailkan secara lebih lanjut ya Ibu. Dan pemirsa, tema yang akan kita angkat pada sore hari ini bersama dengan terapi kolbu adalah berbicara mengenai hamba. Seperti apa dan bagaimana? Anda jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut. Tetaplah bersama kami di Medika Natura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan 2 pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan Power of Soul, dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan, dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga terjangkau pasti buatku percaya diri, wajah indah berseri bila pakai FOE2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Forumers, kembali lagi di Info Seru Maniak Bola, Forum Bola. Menurut kalian gimana nih tim kesayangannya? Ini baru fans sejatinya Manchester City ini. Manchester City supporter of Indonesia. Terima kasih pemirsa, tentu saja masih bersama kami di Medika Natura Sore dan juga masih bersama dengan terapi kolbu The Power of Soul. Seperti yang sudah kami informasikan bahwa tema yang akan kita angkat pada sore hari ini, kita akan berbicara mengenai hamba. Seperti apa dan bagaimana? Langsung saja kita persilahkan guru besar dan juga terapis dari terapi kolbu, Bapak Ustadz Sony Sutrisna, untuk menjabarkan lebih lanjut. Silahkan Pak Ustadz Sony. Ya, terima kasih Mbak Poppy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada kesempatan yang baik ini kita coba ngobrol-ngobrol
tentang hamba. Berbicara tentang hamba, pasti banyak sering kita dengar kata-kata hamba ini. Bahkan kita sering melihat atau bahkan mendengar orang berkata, wah dia adalah hamba Allah yang luar biasa sekali. Dan kita juga umat beragama, khususnya umat Islam juga pasti mengharapkan, ingin menjadi hamba-hamba Allah. Nah, sebenarnya hamba ini makhluk apa sih? Kalau sampai ini menjadi idola, menjadi mimpi, semua manusia ingin bisa menjadi hamba Allah. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi hamba yang baik di mata Allah? Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, berbicara tentang hamba ini, kalau saya boleh ganti kata-kata hamba ini sama dengan pelayan. Jadi kalau ada orang berbicara, wah dia adalah seorang hamba yang luar biasa, ganti aja kata-katanya, wah dia adalah seorang pelayan yang luar biasa. Artinya dia dalam hidupnya dia melakukan pelayanan kepada Sang Pencipta. Dia adalah pelayannya Allah. Jadi dia adalah hambanya Allah. Nah, timbul pertanyaan sekarang, bagaimana caranya agar supaya kita menjadi hamba Allah yang baik atau menjadi pelayan Allah yang baik? Setiap agama pasti punya cara dan gaya masing-masing untuk mendidik umatnya. Kebetulan karena saya beragama Islam, maka saya gunakan cara Islam. Cara Islam ada cara baku yang tidak bisa dirubah-rubah dalam rangka mendidik umatnya untuk bisa menjadi hamba Allah yang baik tadi, yaitu yang kita kenal dengan rukun Islam, para pemirsa. Jadi Islam punya cara dan gaya yang dituangkan di dalam rukun Islam dalam rangka mendidik umatnya agar muncullah hamba-hamba Allah yang baik. Nah, berbicara tentang rukun Islam, kita coba lihat di rukun Islam yang nomor 2. Islam nomor 2 ini yaitu sholat. Jadi yang pertama kan syahadat, kedua sholat, zakat, puasa, haji. Nah, kita berbicara yang sholat saja dulu. Atau mungkin karena sekarang sedang bulan Ramadan, kita bicara yang puasa saja. Para pemirsa televisi yang berbahagia, berbicara tentang sholat dan puasa ini, kalau kita perhatikan sholat itu diturunkan ke muka bumi, ini kan tujuannya agar supaya si pelaku sholat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, di akhir daripada sholat ini kalau kita perhatikan, di sana ada salam ke kanan dan salam ke kiri. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kepada pelaku sholat diharapkan dan diwajibkan serta diharuskan untuk menebarkan salam baik ke kanan maupun ke kiri secara seimbang. Kita tahan dulu sebentar Pak Ustadz. Kita sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum, selamat sore. Sore. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Ahmad. Pak Ahmad, ada di? Ya Pak Ahmad? Iya. Ada di mana? Di Jakarta. Ya. Jakarta. Baik, silahkan Pak Ahmad, apa yang ditanyakan kepada Ustaz Sony? Putus. Halo Pak Ahmad, terputus. Baik, Anda bisa menghubungi kami kembali di nomor telepon 021 515 5111. Kita bisa lanjutkan kembali tausiah dari Pak Ustaz Sony Sutrisna mengenai dari yang salam kanan dan salam kiri tadi ya Pak Ustaz. Iya. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, berbicara tentang salam kanan dan salam kiri ternyata ini memiliki makna yang luar biasa. Jadi diminta kepada kita untuk mau menebarkan salam dalam porsi yang sama kepada sesuatu yang menyenangkan maupun sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan adalah sebelah kanan, yang tidak menyenangkan sebelah kiri, sudah pasti. Nah, ini kita harus mau menebarkan salam dalam porsi yang sama. Ternyata untuk bisa kita menebarkan salam dalam porsi yang sama, ini tidak gampang. Sebab yang kita hadapi adalah kotoran-kotoran hati, para pemirsa. Nah, berbicara tentang kotoran hati ini bukan satu pekerjaan yang mudah untuk membersihkan hati kita dari kotoran hati. Ya, iri, dengki, buruk sangka, sombong ini bukan satu pekerjaan yang mudah. Maka itu dalam rangka untuk membersihkan hati ini, sholat dibikin 5 waktu. Diharapkan kepada si pelaku sholat pada saat sholat mengerti apa yang dia ucapkan. Dan memahami, artinya apa? Dia praktekkan apa yang dia ucapkan. Dia praktekkan apa yang dia ucapkan dari interval waktu terus berkesinambungan. Nah, kalau ini dilakukan terus-menerus, insya Allah akan memberikan impact kepada si pelaku sholat itu. Dan ternyata tidak cukup sampai di situ saja, ditambah lagi dengan puasa. Ya, kalau kita berbicara tentang puasa, para pemirsa, maka goal daripada puasa itu kan nanti kita semua merayakan Hari Raya Idul Fitri.
Ya, goalnya tuh di Idul Fitri tadi. Jadi suatu perjalanan 30 hari ini ada outputnya, ada goalnya. Yaitu diharapkan kita ini akan menjadi manusia-manusia yang suci. Nah, yang disebut suci itu adalah hatinya yang bersih. Jadi bukan berarti suci dalam bentuk badan, tapi suci dalam bentuk hati. Hatinya suci. Suci dari apa? Suci dari kotoran hati. Ya, dari iri, dari dengki, dari buruk sangka, dari sombong. Jadi selama 1 bulan penuh kita bertarawih, kita sholat yang wajib, kita berpuasa. Ini kalau boleh dibilang sebuah hati ini direbus. Direbus selama 1 bulan penuh dengan harapan akan masuk nanti pada saat Hari Raya Idul Fitri ini menjadi hati yang bersih. Nah, inilah yang diharapkan, hati yang bersih ini yang diharapkan akan bisa menjadi hati seorang hamba, hati seorang pelayan. Sebab untuk bisa menjadi seorang pelayan atau seorang hamba yang baik, ini kita membutuhkan sebuah hati yang baik. Kenapa saya katakan kita membutuhkan sebuah hati yang baik? Karena seorang pelayan Allah itu dia harus melayani semua ciptaan Allah. Nah, yang jadi masalah ini semua ciptaan Allah ini ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada yang di kanan, ada yang di kiri. Ada yang salam kanan, ada yang salam kiri. Nah, pada saat kita hendak melakukan pelayanan kepada semua ciptaan Allah yang berbeda-beda ini, kita berhadapan dengan ego yang ada di dalam diri kita. Karena itu kita membutuhkan hati yang baik, hati yang fitri tadi. Agar supaya kita bisa menjadi pelayan yang baik atau hamba Allah yang baik. Nah, mudah-mudahan dalam bulan suci Ramadan ini kita jadikan ini sebagai satu momentum untuk kita merebus hati kita dari kotoran-kotoran hati. Sehingga nanti di akhir daripada Ramadan ini kita akan memiliki hati yang fitri, hati yang suci. Untuk bekal kita menjadi seorang hamba Allah. Subhanallah, luar biasa sekali ya pemirsa. Semoga tausiah dari Bapak Ustadz Sony Sutrisna barusan yang memang bertepatan dengan momen bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan, di mana pintu surga ini dibuka lebar-lebar untuk hambanya. Semoga kita juga bisa menjadi seorang hamba yang jauh lebih baik dan lebih suci lagi, sehingga kita bisa meraih kemenangan di Hari Raya Idul Fitri tersebut. Amin. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan lanjutkan kembali. Tetap bersama kami di Medika Natura Sore. Harga terjangkau pasti buatku percaya diri. Wajah indah berseri bila pakai FOE2. Jus yang di blender dengan menggunakan juicer itu apa? Buah-buah itu kan mineral. Jadi kalau kita cuma minum airnya doang, itu udah kayak minum sirup gitu. Ada manfaatnya udah minimal gitu. Jadi sebenarnya lebih bagus kalau di blender. Ada blender bukan jus. Fitness tuh yang kalau ngikutin sehari kalori bahkan iya ribet ya. Mungkin gua nggak cukup pintar untuk tahu seperti itu gitu. Tapi artinya asalkan pakai lima sempurna yang ini. Kelompok disebut banyak. Hampir setiap hari kita ketemuan. Saya sampaikan ya, sampai detik ini tidak ada satu perusahaan pun yang relokasi. Juga dari KPK. Tapi belum dibayar sertifikatnya ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkanlah semua kepadanya. Jauhkan hati ini dari Tuhan, dari Allah. Menampilkan karya-karya religi. Atas segala yang kau beri. Menemani pemirsa di rumah di bulan puasa ini dengan lagu-lagu religi hits mereka. Yang mendamaikan. Terima kasih pemirsa, tentu saja masih bersama kami di Medika Natura Sore dan juga masih bersama dengan terapi kolbu The Power of Soul. Baik, kita sudah ada penelpon kembali, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Assalamualaikum. Halo, Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Chandra, Ada di ada di Ciledug. Ciledug. Baik, Pak Chandra silahkan langsung ke Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Ya, Silahkan Pak Chandra. iya. Assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
Ya, silahkan Bapak, kami Yes. sudah bisa mendengar suara Anda. Ya. Selamat sore Pak Sony. Ya. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, Ya. saya ada keluhan sudah 6 bulan ya. Di lutut saya tuh terasa ngilu gitu. Apalagi kalau sholat, sujud gitu ya. Bangun itu masih suka ngilu sampai sekarang. Itu kenapa Pak Sony ya? Baik, usia berapa Pak Chandra? Saya 50. 50 tahun. Sudah pernah untuk mengecekkan ke medis atau ke dokter? Waktu ke medis saya juga pernah. Saya tuh ada gejala diabetes juga. Ya. Tapi nggak terlalu tinggi, masih